Berjumpa kembali bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara Renungan Religius di channel YouTube Serambi Religius. Ibu Bapa, saudara-saudara umat Allah yang terkasih, yang sungguh diberkati oleh Tuhan, Shalom bagi Anda semua. Belakangan ini kita dihebohkan lagi-lagi dengan statement dari Bapak Ustadz Yahya Walloni. Kita semua tahu, dan bagi yang belum tahu, sekarang saya memperkenalkan sekilas tentang Bapak Ustadz Yahya Walloni ini. Beliau adalah mantan seorang pendeta yang terdaftar pada Badan Pengelola AM Sinode GKI Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua, wilayah 6 Sorong Kaimana. Entah apa yang menggerakkan beliau, tetapi pada akhirnya beliau memutuskan untuk menyeberang, berpindah agama, memasuki agama Islam, dan lewat ceramah-ceramahnya di tengah masyarakat, beliau digolongkan sebagai seorang ustadz. Kepribadian beliau sangat kentara. Lewat kata-kata, lewat isi ceramah, orang bisa mengenal kita. Nah, bahkan pernah beliau dijuluki sebagai Ustadz Pansos, panjat sosial, karena beliau gemar menjelek-jelekkan agamanya dulu sebagai jualan dalam tanda petik, agar pamor dia meningkat di mata umat Muslim, dan ini sebagai langkah untuk menutupi kelemahannya. Nah, belakangan ini beliau menuliskan, mohon maaf sekali lagi, menceramahkan berdasarkan tulisan barangkali atau permenungan-permenungan beliau yang berjudul agama Katolik dan agama Protestan adalah pro-setan. Luar biasa sadis. Saya adalah seorang pastor yang adalah juga merupakan penjaga iman agama Katolik, sangat menentang dan menolak pernyataan Bapak Ustadz Yahya Walloni ini. Anda mengerti atau tidak soal statement yang Anda keluarkan itu? Pastor Kopong Tuan telah menuliskan sebuah surat terbuka untuk Bapak Ustadz Yahya Walloni ini, dan sebagian akan saya kutip untuk mempertegas bahwa sesungguhnya gereja Katolik tidak seperti itu. Dikatakan sebagai gereja pro-setan, dan sekali lagi saya dari pihak Katolik dengan hati yang besar dan jiwa yang tenang menolak dan merontak tentang statement Anda yang menyatakan bahwa kami, agama saya adalah pro-setan. Setan atau syaitan adalah makhluk dalam agama samawi yang menggoda manusia untuk berbuat jahat. Istilah Satan berbeda maknanya dengan setan. Satan dengan huruf besar di tulisan S lebih condong kepada sang iblis atau diabolos. Sedangkan Satan dengan tulis S huruf kecil lebih mengacu kepada roh-roh jahat atau daemon. Nah, mengacu kepada tulisan, ada salah seorang penulis yang sangat terkenal yang bernama Karl LaVey, dan beliau ini, mohon maaf, beliau adalah seorang yang menulis sebuah buku
yang berjudul Gereja Setan, Church of Satan, seperti yang diungkapkan pada buku The Satanic Bible yang ditulis pada tahun 1969 oleh Anton LaVey. Adalah sebuah organisasi yang berdedikasi pada penerimaan jasmania manusia, man's carnal self. Laveyan satanisme juga dikenal sebagai ateistik satanisme atau satanisme modern, yang juga merupakan sebuah filosofi yang didirikan pada tahun 1966 oleh Anton LaVey, dan beliau terkodifikasi dalam The Satanic Bible pada tahun 1969, melahirkan sebuah filosofi, sebuah ajaran filsafat yang didasarkan pada paham individualisme, epikureanisme, sekularisme, etika egoisme, dan memuji diri sendiri atau self-deification, dan memiliki pandangan dunia yaitu naturalisme, sosial darwinisme, dan lex talionis. Nah, belakangan ini berlawanan dengan kepercayaan populer atau pandangan dari pihak lain, maka Laveyan satanisme sebenarnya tidak melibatkan penyembahan setan secara literal ataupun penyembahan dalam bentuk Tuhan huruf kecil maupun dewa apapun, melainkan mereka menghujat Yesus Kristus. Hal ini tidak lain merupakan sebuah filosofi ateistik yang menggunakan karakter setan, tidak lain hanyalah merupakan simbol yang mewakili kebanggaan, keduniawian, kebebasan, pencerahan, kebijaksanaan, dan kosmos. Selebihnya, Laveyan satanisme juga tidak memiliki konsep mempercayai adanya supernatural atau mantra-mantra dalam bentuk apapun. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, kalau Katolik disebutkan dalam masuk paham itu, saya sangat sedih. Saya sekali lagi sebagai seorang pastor, saya pasti harus menanggapi bagaimana mungkin iman saya disemprot dengan kata-kata yang menyakitkan dan dengan bahasa yang sangat menyedihkan ini. Kepada saudara Bapak Ustadz Yahya Walloni, dari ceramahmu Anda sedang menunjukkan diri Anda sebagai sekutu setan. Kalau Anda mengatakan kami ada agama Katolik adalah pro-setan, dari mana landasan Anda? Gereja Katolik itu bersifat satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Satu dalam arti bahwa dia hanya menyembah Allah yang esa. Dia tetap satu, tidak terbagi dalam sekte-sekte atau aliran manapun. Kudus, karena dia hidup berdasarkan pencurahan Roh Kudus, bukan berdasarkan penyembahan setan. Yang berikut, Katolik, karena dia bersifat umum. Dia bisa merangkul dan merangkum dari berbagai latar belakang budaya, dari latar belakang etnis, dari latar belakang kedudukan, jabatan, dan seterusnya. Dan gereja Katolik juga bersifat apostolik karena telah memilih rasul sebagai perpanjang tanganan Tuhan, dan pertama-tama adalah Rasul Petrus, dilanjutkan oleh Bapak Paus, dan sampai saat ini turun ke bawah pada Dewan Kepausan, Dewan Keuskupan, Bapak Uskup, Bapak Imam. Nah, dengan demikian begitu indah keluarga Katolik. Mereka sungguh kudus, mereka sungguh suci. Maka statement Anda mengatakan bahwa gereja Katolik adalah pro-setan,
seharusnya Anda sedang dirasuki oleh setan. Bapak Yahya Waloni, Anda telah mualaf. Tetapi ingatlah, akar hidupmu itu ada di Sinode GKI. Ceramah dan juga dakwah yang menurut pemahaman saya sebagai jalan untuk mengajarkan ajaran Nabi yang baik dan benar dengan cara yang santun dan bermartabat, tetapi hampir dalam setiap dakwamu yang engkau ajarkan justru kebencian dan hujatan pada agama lain termasuk agama Katolik. Dakwah yang menjadi jalan untuk menyucikan diri sendiri dan jemaatmu justru engkau nodai dengan menghina dan memfitnah dapur agama saya, yaitu Katolik. Nah, dengan demikian Pastor Tuan Kopong dengan jelas juga menentang dan menolak pernyataan Anda semua. Dan jelas Gereja Katolik sekali lagi bukan pro-setan. Namun demikian, agama saya sebagai agama Katolik sungguh mengajarkan pengampunan dan kasih, yang mana justru kepada sesamamu, kepada musuh sekalipun kami berbagi kasih. Kami memberikan pengampunan sebagaimana dalam doa Yesus di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan ajaran tidak hanya menjadi sebuah ajaran yang terbahasakan dan kata-kata belaka, tetapi lebih daripada itu adalah tindakan. Dan kami semua berdasarkan tindakan kasih sebagaimana telah ditunjukkan oleh Sang Kasih yang hidup, yaitu Yesus Kristus, bukan atas dasar gerakan nafsu biadab seorang yang ataupun makhluk yang namanya setan itu. Oleh karena itu, termasuk saya sebagai seorang pastor sangat menyadari kami tidak membenci Bapak Ustadz, tetapi tolonglah jaga mulut ketika Anda berdakwah. Bicaralah secara benar, sampaikanlah soal kasih, keselamatan, kesucian, pengudusan hidup, supaya jemaatmu juga mereka merasa bahwa inilah bentuk ceramah yang sangat luar biasa dan menjadi populer. Oleh karena itu, berhentilah dan kurangilah, bila perlu stop, untuk mengejek dan mengurusi ajaran iman agama saya. Yang paling penting bagimu adalah bebaskan terlebih dahulu dirimu dari kuasa setan sebelum engkau menuding agama saya, agama Katolik, yang adalah pro-setan. Di saat engkau menuding agama saya adalah pro-setan, engkau sedang menelanjangi dirimu sebagai anggota persekutuan setan. Bangkitlah agama Katolik, Anda bukan pro-setan, tetapi anggap pro kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.